bos. Lagi jalan lagi dulu tuh. Pas sekali Makassar. Naik mobil kita boy. Naik. Bos. Oke deh. Sekian. Let's go. Vlogger. Vlog. Alright. Sekarang lagi nunggu Rizin. Hijau. Pilpresnya dengan Oke, mulai 1 2. demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan juga demokrasi dengan kecerdasan. Saya berkaitan dengan kedua pilar. Itu saja. Baik, sebelumnya Pak, di sini kami merupakan mahasiswa baru sebenarnya dari Universitas Mahasiswa baru. Iya, kami sini dari beberapa jurusan dan kami terhimpun di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi kami mendapatkan Project Based Learning (PJBL) dan di sini kami ingin menginterview Bapak terkait dengan pelaksanaan Pilpres dan juga kaitannya dengan dua pilar, yakni pilar demokrasi dengan ketuhanan yang maha esa dan juga demokrasi dengan kecerdasan. Di sini kami punya 5 pertanyaan. Saya tanyakan ya Pak. Ya. Yang pertama, apakah pihak KPU ini punya pedoman khusus bagi para calon presiden untuk menjaga etika berpolitik sesuai dengan prinsip ketuhanan yang maha esa, Pak? Ya. Jadi gini, KPU itu bekerja selalu ada landasan hukumnya, ya. Kalau di pemilu kemarin ada Undang-Undang 7 tahun 2017, ada PKPU yang banyak ya, PKPU pencalonan, ya, yang memang menjadi arah kebijakan di setiap KPU melaksanakan tahapan-tahapan berjalan, ya. Jadi KPU bekerja itu berdasarkan landasan-landasan tahapan, ya, dimulai dari PKPU tahapannya ada, kemudian PKPU verifikasi partai politiknya ada, kemudian masuk verifikasi
PKPU tentang pencalonannya ada, kemudian PKPU tentang pemungutan dan perhitungan suara, ada PKPU kampanyenya. Itu semua berdasarkan norma-norma yang diatur dari tahapan awal sampai dengan terakhir. Jadi KPU itu bekerja sesuai dengan arah kebijakan tahapan-tahapan yang berjalan, bukan hanya di tentang pemilu, tapi masuk di pilkada ini, ya. Jadi ada norma yang berlaku di undang-undangnya sendiri, itu Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang tentang pemilihan umum. Pemilihan umum itu bukan hanya tentang pilpres, mulai dari DPRD kabupaten kota, ya. Jadi bukan hanya tentang pilpres yang diatur, kemudian DPRD provinsi, kemudian pemilihan DPD persorangan, kemudian pemilihan DPR RI tingkat pusat, terakhir baru tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Seperti itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Ya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Apa sih Pak? Bagaimana sebenarnya KPU memastikan bahwa prinsip dari ketuhanan yang Maha Esa ini tuh dapat terjaga di dalam proses pemilihan presiden secara langsung, terutama di dalam proses kampanye yang sering kita jumpa itu melibatkan isu-isu agama, seperti misalnya para calon presiden yang menggunakan simbol-simbol agama untuk meraup suara. Jadi kan begini, kita bicara tentang konteks presiden ya. Iya. Ya, pemilihan presiden itu di masa mereka melakukan kegiatan kampanye, ada penyampaian visi, misi dan program. Ya, itu harus itu, dan tidak boleh keluar dari roadmap visi, misi dan program. Sesuai dengan teori kampanye. Kampanye itu adalah penyampaian visi, misi dan program pasangan calon, ya, baik presiden maupun perseorangan dan DPR. Nah, di dalam penyampaian visi, misi, program itu ada aturan mainnya, ya, termasuk ya tentang yang dibahas dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh menjadikan agama sebagai isu, silakan saja, tetapi isu tentang SARA itu sama sekali tidak diperkenankan di dalam peraturan kampanye, ya, peraturan tentang pemilu itu. Nah, kalau kita lihat konteks di setiap pemilu maupun pilkada sendiri, baik mau pemilihan DPR tingkat kota, DPRD provinsi, DPD persorangan maupun pilpres, itu selalu menjadi residu sebenarnya, ya, selalu menjadi selalu menjadi masalah, ya. Mungkin di tingkat penyampaian visi misi program masing-masing presiden dan wakil presiden itu memang hampir tidak ditemukan, akan tapi strukturnya mereka ada tim kampanye, ya, ada petugas kampanye sendiri, ya, yang berada di daerah-daerah, itu selalu menjadi isu sebenarnya. Nah, sekarang posisi KPU di mana? Posisi KPU memastikan bahwa isu-isu tentang SARA dihubungkan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu memang tidak menjadi bagian yang terintegrasi dengan visi misi program pasangan calon. Selalu ada ditemukan, memang selalu ditemukan tentang isu SARA itu yang mana muslim dan non muslim, ya, kemudian melibatkan pemuka agama yang satu dengan agama yang lain, kemudian menjadikan isu sentralistik pendekatan agama di masing-masing provinsi, karena pemilihan presiden itu ada di 38 provinsi yang pendekatannya, jadi wilayah pemilihannya di tingkat provinsi. Nah, ini isu tentang agama itu hampir dipastikan selalu melekat di masing-masing provinsi. Kita contoh untuk Sulawesi Selatan. Di sini kan Sulawesi Selatan ini agama Islam itu merupakan agama yang persentasenya lebih besar dibanding dengan agama-agama lain, ya. Di beberapa daerah seperti di Sumatera Utara misalnya, atau di Sumatera Selatan, atau di Papua, ya, itu sudah menjadi berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Sulsel. Nah, ya, selalu memang menjadi selalu menjadi selalu menjadi residu di setiap pemilihan itu, ya, termasuk pemilihan presiden, bahwa isu tentang agama SARA itu selalu menjadi isu yang menurut pasangan calon menjadi isu yang menurut mereka menjadi senjata pamungkasnya, ya. Kalau dari kebetulan saja kemarin di calon presiden itu semua beragama Islam, ya, jadi tidak muncul di permukaan hangat, tapi ya saya sampaikan tadi strukturnya tim kampanye yang ada di daerah itu selalu menjadikan senjata tentang isu itu. Jadi tentang prinsip ketuhanan yang Maha Esa sebagai satu asas di dalam dalam penyampaian visi dan misi dan program masing-masing capres,
itu termuat di dalam arah kebijakan kampanye untuk pemilihan umum kemarin, ya. Itu yang dikeluarkan oleh KPU, ya. Nah, indeks sebenarnya kalau kita lihat, ya, indeks tentang isu agama itu bukan menjadi isu yang paling tinggi di pemilihan presiden, ya, bukan isu itu. Kalau kita lihat, justru indeks kerawanan yang ada di pemilu termasuk pilpres ada 3 hal sebenarnya itu. Yang pertama tentang netralitas ASN, ya. Kemudian yang kedua tentang politik uang. Yang ketiga yang tadi baru masuk hoax, ya. Hoax itu ada hubungannya dengan penggunaan isu-isu sara di setiap pemilihan. Jadi kalau kita lihat tingkatannya, selalu politik uang menempati urutan pertama, sentralistik dari setiap pemilihan, ya, baik pemilu maupun pilkada. Baru masuk tentang netralitas, ASN, TNI Polri. Yang ketiga baru masuk hoax. Hoax ini menjadi bagian dari penggunaan agama sebagai isu-isu yang betul-betul yang digunakan di tingkatan grassroots para petugas kampanye di pemilihan presiden, seperti itu. Baik, kami rasa cukup untuk yang pilar pertama, Pak. Kita lanjut ke pilar kedua. Kalau boleh tahu, Pak, apa upaya KPU dalam mendukung pendidikan politik bagi masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan presiden dengan demokrasi kecerdasan? Jadi di dalam PKPU 9 tahun 2022 itu tentang partisipasi masyarakat baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah, ya. Upaya apa yang KPU yang pertama? Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di 9 segmentasi. Ya, segmentasi itu apa? Segmentasi pemilih pemuda, kemudian perempuan, ya, kemudian kelompok-kelompok rentan lain, ya, disabilitas, ya, yang lain IT, ya, pemuda-pemuda yang menggunakan IT itu menjadi isu juga. Apalagi segmentasinya, segmentasi apalagi ya di luar daripada 9 itu. Nah, ada 19 segmentasi yang menjadi arah kebijakan pendidikan pemilih oleh KPU, itu termuat dalam PKPU 9 tahun 2002. Nah, kalau kita melihat bagian daripada pendidikan demokrasi itu sendiri, sebenarnya ada 2 hal, pendidikan politiknya dan pendidikan pemilih, ya. Pendidikan pemilih dilakukan pada saat berjalan tahapan-tahapan pilpres, ya. Sementara pendidikan politik dilakukan bersama dengan partai politik dan seluruh masyarakat, dilaksanakan justru dimulai sebelum berjalannya tahapan-tahapan pemilihan umum itu. Nah, ini merupakan kolaborasi antara, ya, KPU tidak bisa berdiri sendiri, ya. KPU tidak bisa bersini terkait mengenai tahapan-tahapan upaya-upaya bagaimana bisa memaksimalkan pendidikan pemilih. Ada partai politik yang menjadi bagian, ya. Jadi ada empat bagian yang harus terintegrasi dalam proses pendidikan pemilih itu. Yang pertama KPU sendiri, ya, bersama dengan Bawaslu selaku penyelenggara. Terus yang kedua pemerintah harus menjadi bagian juga. Yang ketiga partai politiknya, ya. Keempat masyarakatnya harus juga menjadi bagian yang terintegrasi. Jadi kalau bicara tentang pendidikan pemilih itu, upaya-upaya pencerdasan politik bukan hanya tugas KPU, tapi 4 bagian ini harus terintegrasi satu sama lain, ya. Salah satu contoh, ya, selalu menempatkan KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara yang harus memberikan pemahaman tentang demokrasi. Tapi sesungguhnya partai politik harus menjadi bagian dalam pendidikan politik, ya. Partai politik harus menjadi bagian daripada pendidikan pemilih, ya. KPU sudah menyampaikan bahwa ayo ke TPS, jangan politik uang. Tapi kalau dari partai politik dan masyarakat yang mau menerima uangnya, KPU setengah mati berteriak-teriak, jangan ambil uangnya, jangan pernah mentoleransi namanya politik uang. Tapi masyarakat yang tidak cerdas, pemilih pemuda 17 tahun yang tidak cerdas dikasih uang. Maka saya sampaikan tadi ada 3-4 pilar, ya, dalam proses pendidikan pemilih. Penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, kemudian partai politik, kemudian masyarakat berperan penting juga, ya. Dan kemudian terakhir dalam masyarakat sendirinya harus menjadi bagian yang saya bilang harus terintegrasi sama lain. Jadi saya ingin tegaskan bahwa tentang pendidikan pemilih dan pendidikan politik itu yang masyarakat harus pahami, itu bukan hanya kerja-kerja dari KPU dan Bawaslu, ya.
empat indikator, 4 pilar ini harus menjadi bagian yang melakukan kolaborasi, ya, satu sama lain, sehingga terjadi upaya-upaya memaksimalkan isu-isu tadi. Tadi saya sampaikan ada 3 isu yang selalu menjadi momoknya penyelenggaraan pemilu, tentang politik uang, kemudian netralitas ASN, yang terakhir tentang isu-isu hoax yang selalu memang menjadi masalah di setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Apa sebenarnya strateginya KPU dalam mengurangi intensitas tingkat golput yang kian meningkat dan untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan pemilih mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan presiden? Ya. Jadi saya mau sampaikan dulu, ya, golput itu berangkat dari pemilihan umum tahun 71, ya, di mana pemilih datang ke TPS tapi mencoblos bagian daripada berwarna putih dari surat suara. Kalau yang sekarang terjadi dimaknai golput itu orang yang tidak datang ke TPS, ya, jadi tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, apa upaya-upaya KPU? Ya, kembali lagi, upaya KPU itu ya menyasar 9 segmentasi yang disampaikan tadi. KPU berupaya memberikan kesadaran politik, memberikan kesadaran demokrasi kepada masyarakat, bagaimana memastikan bahwa datang ke TPS itu adalah hak. Yang namanya hak itu kalau tidak digunakan, yang rugi siapa? Yang rugi adalah masyarakatnya, yang rugi adalah pemilihnya, bukan KPU yang rugi. Akan tetapi tentang partisipasi yang merupakan salah satu indeks dalam mengukur demokrasi dalam suatu negara, itu penting untuk dilakukan dilakukan upaya-upaya mendorong partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi itu sebenarnya upaya-upaya bukan hanya datang ke TPS, tapi upaya-upaya bagaimana masyarakat terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Ya, apa upaya-upaya partisipasi yang dilakukan? Ya, peduli terhadap namanya politik uang, peduli terhadap namanya isu-isu hoax, peduli terhadap isu-isu tentang netralitas. Ya, jangan sebaliknya, sudah tahu tentang ada politik uang di depan mata tapi tidak dilaporkan. Itu upaya partisipasi. Kalau di Bawaslu menyebutnya sebagai pengawasan partisipatif. Ya, kalau di pilkada ini KPU punya tagline namanya pilkada untuk kita, selaras dengan upaya partisipatif kita itu dalam konteks bahwa pilkada maupun pemilu itu adalah kerja-kerja bukan hanya KPU tapi kerja-kerja seluruh masyarakat, ya, kerja-kerja seluruh partai politik, kerja-kerja dari seluruh pemerintah, ya. Jadi ya kembali di pertanyaan tadi bahwa KPU upaya apa yang dilakukan oleh KPU dalam memberikan pencerdasan demokrasi, pencerdasan politik, bahwa KPU tidak pernah berhenti, ya, melakukan diskusi, melakukan seminar-seminar, melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, melakukan upaya-upaya riset, ya, bagaimana bisa betul-betul kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih itu betul-betul bisa menyasar dengan baik isu-isu secara benar, ya, bukan hanya melakukan pendidikan pemilih secara umum, tapi pendidikan pemilih yang terukur, pendidikan pemilih yang punya parameter, sehingga masyarakat betul-betul bisa tersentuh dengan baik upaya-upaya pendidikan pemilih di setiap tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada, seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Ya. Pak, atas jawabannya. Ya. Boleh tahu atas namanya, Pak? Saya Hasrul Nusain, ya, Komisioner KPU Sulsel Divisi Pendidikan Pemilih. Ya, oke. Suatu kehormatan bisa interview dengan Bapak. Jadi pas dibawa ke kampus Itu yang disuruh yel-yel itu apa? baru dilakati. Bukan ini kan disuruh ada yel-yelnya juga. Yel-yel. Yel-yel apa disuruh ngasih pada orang? Jadi hati-hati yang lewat
sekitar Bekasi. Ini tertangkap penampakan sosok asli penghuni pelataran Iptex. Hati-hati yang lewat Bekasi malam-malam. Oke. Halo pejuang demokrasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari project based learning yang telah kami buat. Untuk itu, kali ini kami telah mendapatkan tugas untuk membahas terkait permasalahan pelaksanaan Pilpres secara langsung yang berkenaan dengan 2 pilar, yakni pilar demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan juga demokrasi dengan kecerdasan. Namun, sebelum saya memulai sesi presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Humaira Rizky Alwina, kemudian ada rekan saya Hezekia Reinar Tiku Padang, kemudian ada Abdurrahman Saki Safrullah, ada Aulia Istiqomah, Husnul Khotimah, dan juga Nunul. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memulai sesi presentasi saya yang akan saya mulai dengan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres secara langsung. Di sini kami menyajikan 6 poin permasalahan yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ada penyalahgunaan isu SARA yang dalam hal ini suku, agama, dan ras dan antar golongan. Hal ini seringkali dipergunakan sebagai alat kampanye untuk mempengaruhi opini dan perilaku pemilih dengan tujuan untuk membangun polarisasi di antara masyarakat. Nah, tentunya ini akan menciptakan ketegangan sosial dan berakhir dengan timbulnya kebencian terhadap kelompok lain. Misalnya saja, seorang kandidat ataupun tim kampanye dari kandidat tersebut menggunakan sentimen agama untuk meraih dukungan ataupun menyerang lawan politiknya dengan mengaitkan mereka dengan identitas tertentu yang dianggap berbeda atau dalam tanda kutip kurang pantas. Kemudian, kita lanjut ke poin permasalahan kedua, yakni politik uang atau money politik. Money politics ini merupakan sebuah tindakan yang dalam hal ini dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang ataupun hadiah kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih kandidat tertentu. Nah, fenomena ini tentu akan sangat merusak demokrasi karena akan mengurangi nilai keadilan dalam kompetisi politik dan menjadikan hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat secara jujur. Di dalam jangka panjang, politik uang ini juga tentunya akan memperburuk kualitas pemimpin yang terpilih. Mengapa? Karena kandidat yang mampu membeli suara bukan selalu yang paling berkualitas atau memiliki agenda terbaik untuk rakyat. Kemudian, poin permasalahan ketiga yakni netralitas ASN atau aparatur sipil negara. ASN ini seharusnya bersikap netral dalam politik karena mereka adalah pelayan publik yang bertanggung jawab untuk melayani masyarakat tanpa memihak kepada kelompok politik tertentu. Akan tetapi, realitanya di dalam beberapa kasus ASN ini malah terlibat di dalam kampanye politik baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Nah, pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN ini tentu akan mengarah pada ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pilpres, di mana kandidat yang didukung oleh ASN mungkin saja mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam bentuk baik itu dalam bentuk dukungan administratif, logistik maupun bahkan bisa saja dia mendapatkan bantuan finansial dari ASN tersebut. Selanjutnya, kita melangkah ke poin permasalahan yang keempat, yakni hoaks dan juga disinformasi. Penyebaran hoaks atau berita palsu dan juga disinformasi selama Pilpres menjadi sebuah tantangan besar dalam pelaksanaan demokrasi. Utamanya dengan adanya media sosial yang tentu akan mempercepat penyebaran informasi palsu tersebut. Nah, hoaks ini seringkali dibuat dengan tujuan merusak reputasi kandidat atau menyebarkan kebingungan di kalangan pemilih. Disinformasi yang berkelanjutan tentu dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dan bahkan terhadap institusi demokrasi itu sendiri. Next, poin kelima,
Poin permasalahan kelima yakni rendahnya partisipasi. Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilpres menunjukkan adanya apatisme atau ketidakpedulian terhadap proses demokrasi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi antara lain kurangnya kepercayaan kandidat atau partai politik, kemudian bisa saja para pemilih merasa bahwa suara mereka tidak akan mengubah hasil dari pemilihan. Nah, perlu teman-teman ketahui, rendahnya partisipasi dapat mengurangi legitimasi dari proses Pilpres itu sendiri. Sebab pemimpin yang terpilih tentunya tidak benar-benar merupakan pilihan yang mewakili mayoritas dari rakyat. Yang terakhir, poin permasalahan keenam yakni kurangnya pendidikan politik. Saya rasa ini merupakan permasalahan yang melatar belakangi permasalahan sebelum-sebelumnya. Tak dapat kita pungkiri, pendidikan politik yang kurang memadai tentu akan mengakibatkan pemilih tidak dapat memahami secara baik apa saja hak-hak yang mereka miliki, bagaimana cara kerja dari sistem politik, dan apa dampak dari pilihan politik mereka. Nah, pemilih yang kurang teredukasi tentu tidak mampu menilai program dan kebijakan kandidat secara kritis. Pendidikan politik yang kuat merupakan fondasi dari demokrasi yang sehat, karena ini tentu memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang berinformasi dan juga bertanggung jawab. Nah, dari masing-masing keenam permasalahan yang telah saya paparkan, keenam-enamnya tentu akan mengancam kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilpres secara langsung dan membutuhkan penanganan yang serius agar proses demokrasi dapat berjalan dengan adil, transparan, dan harusnya mewakili kehendak rakyat secara utuh. Untuk itu, selanjutnya kami akan menyajikan kebijakan dan juga tindakan yang akan ditawarkan oleh kelompok kami dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Kebijakan yang diberlakukan antara lain KPU melakukan pendidikan pemilih melalui PKPU 9 tahun 2022 yang mencakup 9 segmentasi masyarakat seperti pemilih pemula, perempuan, disabilitas, dan lainnya. Pendidikan pemilih ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dan rasional dalam pemilu. Selanjutnya, tindakan yang ketiga, sosialisasi netralitas kepada ASN, TNI, dan Polri, jaga profesionalisme dan netralitas. Tindakan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya adalah mengawasi agar kampanye tetap etis dan tidak menggunakan agama untuk memecah masyarakat. Berarti memastikan bahwa proses kampanye berjalan sesuai prinsip demokrasi yang adil dan tidak mengeksploitasi isu-isu agama. Langkah-langkah yang dapat diambil, 1. Ada pengawasan ketat, 2. Ada sanksi yang tegas, 3. Ada pendidikan politik, dan 4. Ada kolaborasi lintas agama. KPU melakukan pendidikan pemilih melalui PKPU 9 tahun 2022 yang mencakup 9 segmentasi masyarakat seperti pemilih pemula, perempuan, disabilitas, dan lainnya. Pendidikan pemilih ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dan rasional dalam pemilu. Untuk mengurangi tingkat golput atau pemilih yang tidak menggunakan hak suara, maka KPU melakukan sosialisasi dan menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. KPU terus melakukan diskusi, seminar, dan juga riset untuk mendekati masyarakat secara efektif, agar mereka sadar akan hak dan pentingnya partisipasi dalam politik. Nah, kebijakan selanjutnya yaitu KPU memastikan bahwa setiap kandidat harus menjaga etika berpolitik dan tidak menjadikan agama sebagai alat politik, sehingga proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan penuh integritas dan menghormati keberagaman yang ada di masyarakat.
Isu agama hanya diperbolehkan jika terkait dengan visi, misi, dan program yang selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa tanpa melibatkan provokasi berbasis SARA. Nah, ini dikarenakan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu perpecahan antar kelompok dan menjaga agar nilai-nilai kebersamaan serta toleransi tetap terjaga dalam setiap langkah politik yang diambil oleh para calon pemimpin. Adapun tindakan selanjutnya yaitu memperkuat pengawasan terhadap politik uang bisa dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu meningkatkan regulasi dengan memperketat undang-undang yang mengatur dana kampanye termasuk transparansi, sumber dana dan pengeluaran. Yang kedua, pendidikan pemilih yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan kualitas bukan imbalan. Yang ketiga itu pengawasan independen, itu dengan cara membentuk lembaga independen yang bertugas memantau dan menindak praktik politik uang. Yang keempat yaitu sanksi yang tegas dengan cara menetapkan sanksi yang berat bagi pelanggar, baik bagi penyelenggara pemilu maupun kandidat yang terlibat dalam praktik tersebut. Nah, tindakan selanjutnya yaitu memperketat pengawasan agar pasangan calon tidak menggunakan isu SARA dalam kampanye. Nah, apabila kita menemukan hal seperti ini, maka kita harus melaporkan kampanye yang memanfaatkan isu SARA tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena apabila kita tidak memperketat pengawasan, maka dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat serta merusak semangat persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk secara aktif memantau setiap kegiatan kampanye dan melaporkan setiap indikasi yang memanfaatkan isu SARA demi menjaga keharmonisan dan integritas dalam proses pemilihan umum. Setiap laporan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan cara yang demokratis dan menghormati keragaman yang ada di masyarakat. Selanjutnya, tindakan yang ketiga, sosialisasi netralitas kepada ASN, TNI, dan Polri, jaga profesionalisme dan netralitas. Tindakan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. KPU secara tegas melarang penggunaan isu SARA dalam kampanye. Aturan ini terintegrasi dalam regulasi kampanye yang fokus pada penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon. KPU berupaya menjaga agar isu agama tidak dijadikan senjata politik. Selanjutnya, kampanye mendorong partisipasi pemilih dan mengurangi golput. Kampanye mendorong partisipasi pemilih dan mengurangi golput berarti upaya yang dilakukan oleh KPU dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Langkah-langkah yang diambil meliputi sosialisasi massal, pendidikan pemilih, segmen pemilih khusus, dan yang terakhir, penyediaan informasi TPS. Selanjutnya itu sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan 9 segmentasi berikut. Yang pertama, pelajar dan mahasiswa dengan mengadakan seminar dan diskusi di sekolah dan kampus tentang hak suara dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Yang kedua itu pekerja muda dengan menggunakan media sosial dan platform digital untuk menjangkau pekerja muda dengan konten yang menarik, informatif mengenai pemilu. Yang ketiga itu ibu rumah tangga dengan mengadakan lokakarya di komunitas yang membahas dampak politik terhadap kesejahteraan keluarga dan pentingnya suara mereka. Yang keempat yaitu petani dan nelayan, melibatkan organisasi petani dan nelayan untuk memberikan informasi tentang bagaimana kebijakan mempengaruhi mata pencaharian mereka. Yang kelima yaitu kaum disabilitas, menyediakan materi pendidikan yang ramah akses dan mengadakan sesi khusus untuk mendiskusikan hak politik dan aksesibilitas dalam pemilu. Yang keenam yaitu lansia dengan mengadakan pertemuan tatap muka di panti jompo atau komunitas lansia untuk menjelaskan proses pemilu dan hak-hak mereka. Yang ketujuh yaitu komunitas agama, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan melalui dalam konteks nilai-nilai agama. Yang kedelapan yaitu komunitas marginal, dengan menggunakan pendekatan berbasis komunikasi untuk mendengarkan kebutuhan mereka dan memberikan informasi tentang bagaimana suara mereka dapat berpengaruh. Dan yang terakhir yaitu pemilih pemula
dengan mengadakan program orientasi sebelum pemilu yang menjelaskan proses pemungutan suara dan pentingnya keterlibatan politik.